Wilayah Dnipropetrovsk yang terletak di Ukraina bagian tengah timur dulunya dikenal sebagai kawasan industri dan logistik yang relatif aman dari pertempuran langsung. Namun perang yang semakin lama telah mengubah status wilayah ini secara drastis. Meski tidak berada tepat di garis depan seperti Donetsk atau Zaporizhia, Dnipropetrovsk kini menjadi salah satu target utama serangan jarak jauh Rusia. Kota Dnipro dan wilayah sekitarnya berubah menjadi arena perang udara, tempat rudal dan drone datang hampir tanpa jeda. Sejak tahun 2024 hingga memasuki tahun 2025, intensitas serangan Rusia ke Dnipropetrovsk meningkat tajam. Rusia meluncurkan rudal jelajah, rudal balistik, serta drone kamikaze dalam berbagai gelombang serangan. Tak hanya pada malam hari, beberapa serangan bahkan dilakukan di siang bolong ketika aktivitas warga sedang berlangsung. Pencapaian menghantam kawasan permukiman, pusat kota, kawasan industri, hingga fasilitas publik. Situasi ini menciptakan ancaman permanen bagi warga sipil yang kini hidup di bawah ancaman serangan udara setiap saat. Kehancuran di Dnipropetrovsk tidak terjadi dalam satu serangan besar yang langsung meluluhlantakkan kota, melainkan secara perlahan dan terus menumpuk. Setiap minggu, selalu ada laporan bangunan rusak, rumah hancur, dan fasilitas umum yang terdampak. Infrastruktur penting seperti jaringan listrik, kereta api, dan fasilitas logistik sering lumpuh sementara setelah serangan. Pemadaman listrik bergilir menjadi rutinitas, dan warga harus menyesuaikan kehidupan mereka dengan kondisi darurat yang berkelanjutan. Rusia mengerahkan kekuatan dan serangan jarak jauh sebagai tulang punggung strateginya. Howitzer berat seperti Msta-S dan Pion digunakan untuk menghantam target dari jarak jauh dengan daya hancur besar. Sistem roket peluncur ganda seperti Grad, Uragan, dan Smerch mampu menghujani area luas dalam waktu singkat. Namun, ancaman paling konstan datang dari udara. Drone kamikaze dan rudal diluncurkan dalam jumlah besar, seringkali secara bersamaan hingga membanjiri wilayah Ukraina dan menciptakan tekanan psikologis yang besar. Strategi Rusia bukan semata-mata soal presisi, melainkan soal volume. Dengan mengirimkan puluhan hingga ratusan drone dan rudal dalam satu gelombang, Rusia berusaha memaksakan penutupan udara Ukraina bekerja di luar kapasitasnya. Tujuannya adalah menguras amunisi mahal, menciptakan celah pertahanan, dan memastikan sebagian serangan tetap menembus perlindungan. Pendekatan ini menjadikan setiap malam di Dnipropetrovsk sebagai ujian ketahanan, baik bagi sistem militer maupun bagi mental warga sipil. Untuk menghadapi tekanan ini, Ukraina membangun sistem pertahanan udara berlapis yang kompleks. Di lapisan terluar, sistem Patriot dan S-300 bertugas menghadang ancaman jarak jauh seperti balistik dan rudal jelajah. Di lapisan menengah, NASAMS dan IRIS-T didedikasikan untuk menghancurkan drone besar dan target yang terbang rendah dengan kecepatan tinggi. Sementara, di lapisan paling dekat, pasukan Ukraina mengandalkan senjata anti-udara portabel untuk menghadapi ancaman yang lolos dari lapisan atas. Salah satu inovasi paling penting dalam pertahanan Ukraina adalah penggunaan drone. Drone ini dirancang secara khusus untuk memburu dan menjatuhkan drone Rusia, terutama drone kamikaze yang diluncurkan dalam jumlah besar.
Biaya produksinya jauh lebih murah dibandingkan rudal pertahanan udara, sehingga Ukraina dapat menggunakannya secara masif tanpa menghabiskan persediaan senjata bernilai tinggi. Dalam banyak kasus, pencegat drone ini menjadi lapisan pertahanan pertama sebelum ancaman mendekati kawasan pemukiman. Peran drone pencegat menjadi sangat krusial ketika Rusia melancarkan serangan berlapis dan serangan massal. Alih-alih menghabiskan rudal mahal untuk setiap target kecil, Ukraina mengandalkan drone ini untuk mengurangi jumlah ancaman sejak dini. Drone pencegat bergerak cepat, dipandu oleh data radar dan sensor, lalu menghancurkan target di udara sebelum mencapai sasaran. Pendekatan ini secara signifikan menekan efektivitas serangan drone Rusia. Semua sistem perlindungan tersebut tidak berdiri sendiri. Mereka dihubungkan oleh jaringan radar dan pusat komando terpadu yang bekerja sepanjang waktu. Untuk menghadapi tekanan ini, Ukraina membangun sistem pertahanan udara berlapis yang kompleks. Di lapisan terluar, sistem Patriot dan S-300 bertugas menghadang ancaman jarak jauh seperti balistik dan rudal jelajah. Di lapisan menengah, NASAMS dan IRIS-T didedikasikan untuk menghancurkan drone besar dan target yang terbang rendah dengan kecepatan tinggi. Sementara, di lapisan paling dekat, pasukan Ukraina mengandalkan senjata anti-udara portabel untuk menghadapi ancaman yang lolos dari lapisan atas. Informasi ini berasal dari sumber laporan terbuka dan media internasional. Situasi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu, dan klaim dari setiap pihak belum tentu dapat diverifikasi secara bersamaan.